agama ini bagaimana orang tua perlu membentak dan mencabut kita. Cukup dengan kata-kata maaf mereka sudah membuat kita takut. Yang hari ini kita rindu Pak. Hari ini kita rindu dengan suasana seperti itu. Maka dari itu jemaah sekalian ingat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri dan keluarga dari siksa api. Ayat ini bisa kita berprestasi kuat bahwa ternyata ayat ini tidak ada sekedar ditujukan kepada kepala keluarga, tetapi juga terlebih disarankan kepada seorang pemuda yang telah akan menjadi pemimpin masa depan. Namun demikian, bagaimana pemuda bisa memahami makna ini, maka kita dulu orang tua yang harus tahu. Yang pertama adalah di dalam ini adalah masalah yang membuat pergeseran nilai-nilai pemuda kita sebagai pemuda Islam yang akan ke depan menjadi penerus dakwah Rasulullah SAW. Tantangan pertama adalah sekali gaya. Anak muda sekarang, kalau orang barat bilang gaya aja, mereka lebih mementingkan penampilan. Tapi kadang mereka tidak mau belajar kepada mereka yang lebih dewasa, yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Ketika ditanya kenapa ini terjadi, ternyata kunci utama yang terjadi adalah orang tua kita sendiri yang tidak lagi mengingat bahwa ada nilai terpenting sebelum anak kita keluar menuntut sebuah pendidikan. Kecil dulu Pak, belum kan sekolah. Di sekolah formal, orang tua sudah mewajibkan anak-anak membaca Al-Quran, mengaji. Bahkan banyak anak-anak seusia saya pada masa itu belum masuk SD sudah khatam berapa kali. Itu dulu. Dulu Pak, anak-anak dilatih untuk belajar mendengarkan nasihat orang tua. Dan kemudian anak-anak diberikan sebuah penekanan, jangan membantah. Ketika orang tua berbicara, jangan pernah kau punya suara yang lebih tinggi. Jika memang apa yang disampaikan tidak benar, diam. Tunggu orang tua tenang, baru menyampaikan kehendak. Anak sekarang kan beda. Konon katanya tidak gaul kalau tidak berani menyampaikan pendapat di hadapan orang tua. Memang pada zaman ini tidak bisa berlaku zaman yang seperti yang telah kita lewati, tetapi tidak menutup kemungkinan zaman yang telah kita lewati bisa kita pergunakan saat ini. Jamaah yang selalu berbahagia, gaya banyak yang dicontoh oleh anak-anak muda kita. Hampir 90% tontonan yang mereka lihat di media itu berakibat negatif bagi pemuda kita. Mohon maaf dan mohon izin, kebetulan saya berkecimpung di dunia pendidikan jamaah sekalian. Ada hal-hal yang membuat saya selalu berpikir dan sangat miris. Kalau dulu ada hukuman yang paling saya takuti ketika saya dulu sekolah. Hukuman yang paling saya takuti Pak, yaitu hukuman ketika guru saya memberikan saya tempat duduk dipasangkan dengan anak putri. Itu dulu. Kapan kami ribut diancam sama guru, besok kita kasih duduk dengan anak putri ini. Begitu kita dikasih duduk dengan siswi, satu kelas ngejek, satu kelas nolong, baik saya maupun yang teman duduk sama-sama malu. Sehingga ada kalanya ada anak putri yang tidak mau tuh seseorang gara-gara diejek temannya. Itu dulu Pak. Sekarang tidak dikasih duduk pun mereka duduk berdua sendiri Pak.
Itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Mulailah kita ke dalam diri kita sebagai orang tua. Sudahkah kita meletakkan nilai-nilai moral kepada anak kita? Atau jangan sampai kita bagian daripada gaya itu. Ini kan zaman modern. Ini kan zaman gaul. Sudahlah, itu kan dulu zaman saya. Sekarang tidak tepat lagi. Biarkan anak-anak berkembang. Kita sudah dirasuki oleh gaya-gaya barat, gaya-gaya Eropa yang sudah tidak sesuai dengan tatanan budaya kebangsaan kita, apalagi agama kita. Pak, kalau dulu saya tidak turun sekolah dan tidak izin, saya tidak berani keluar rumah. Dan saya yakin bapak-bapak juga seperti itu. Kalaupun keluar rumah seperti maling, Pak. Sembunyi-sembunyi. Takut nanti di jalan ketemu dengan guru. Masih jarak 1 kilo, ketika kita lihat guru naik sepeda, kita sembunyi, Pak. Padahal gurunya tidak marah. Kalaupun terpaksa berpapasan di tengah jalan, kita pun diam dan tertunduk. Begitu guru lewat, kita langsung ucapkan salam. Assalamualaikum. Guru berhenti. Kau dari mana? Kenapa tidak turun sekolah? Rasa hati itu takutnya luar biasa. Itu dulu. Sekarang, ketemu guru di jalan bukan salam, Pak. Anak muda sekarang langsung teriak, halo coy. Sejak kapan Bapak Guru berubah nama jadi? Ini sudah hilang, Pak. Pergeseran ini hilang. Dan yang memulai itu siapa? Kita sebagai orang tua yang tidak menanamkan nilai-nilai akhlak sama. Gaya. Anak sekarang jika menemukan teman sebayanya, pemuda sebayanya yang datang ke masjid memakai baju gamis, pakai sorban dan sarungan, pasti diejek. Mau masuk surga ya? Salam ya sama Nabi. Itu anak sekarang. Kalau orang tua yang sudah mulai mendekat masjid, anak sekarang pun mengejek, Pak. Aku tahu itu Bapak rajin ke masjid, pasti banyak hutang. Itu yang terjadi. Karena pergeseran ini sudah mulai hilang, mulai terkikis. Sehingga yang harus kita perbaiki di akhir zaman ini, Bapak jamaah sekalian, saya dan Bapak, kalau Allah memberikan yang panjang, paling banter 10 tahun ke depan, ada. Nah, kalau pemuda sekarang kita tidak siapkan dengan baik, siapa yang akan meluruskan dan melanjutkan salah dakwah? Jamaah yang sama berbahagia. Dulu, jikalau seorang anak bermain, tapi kalau kita kembali ke zaman dulu kan sekarang banyak anak-anak yang mengatakan, orang tua kita itu terlalu banyak pamalinya, terlalu banyak larangannya. Saya masih ingat ibu saya ngomong, nak, jangan kau makan depan pintu, nak, pamali. Kita cari, ada hadisnya enggak? Ada ayatnya enggak? Apa hubungannya? Bahkan ada yang mengatakan, kalau kau makan depan pintu, tidak dapat jodoh. Apa kaitannya? Tapi ternyata setelah kita kaji, orang tua kita sudah menanamkan nilai-nilai etika. Cuma barangkali orang tua kita dulu, ya bulan sama. Apa etikanya? Kenapa mau makan depan pintu? Kan ada tempat makan di dalam. Ada tempat yang lebih pantas. Ada yang lebih sopan. Dulu Pak, orang tua itu santun dari kita zaman sekarang. Baru zaman-zaman ini kalau kita ingin membuang, ya kita kata-kata berapa kasarnya seperti ini, kencing. Sekarang kan berubah menjadi buang air kecil. Santun, sopan. Maaf, berak. Sekarang santunnya adalah buang air besar. Tapi orang tua dulu lebih hebat, Pak. Anaknya mau buang air kecil diajarin, nak, kalau ada tamu, jangan ngomong begitu, tidak bagus, marah Allah. Jadi kalau mau buang air besar dulu dikasih tahu, apa nak, mau bersiul. Khusus orang tuanya yang tahu. Begitu ada tamu ngobrol, datang anaknya, mak,
Mau siul mak, dan di belakang aja ya, minta antar kakakmu. Tamu tidak jijik sekalipun lagi makan, karena bahasanya sudah halus. Mau buang air kecil diajari, kalau mau perut apa? Nyanyi. Mak, mau nyanyi mak. Oh iya nak, di belakang aja nyanyi ya. Tapi sayang orang tua kita punya tujuan, sudah benar. Tapi kadang caranya yang dulu yang belum baik, kita perbaiki sekarang. Ini ada cerita walau alam bisawab. Jadi suatu ketika anak ini dilatih sopan santun oleh ibunya, usianya masih 3 tahun, Pak. Jadi setiap mau buang air kecil dia bilang menyanyi. Mau buang air besar dia bilang bersiul. Suatu ketika datanglah neneknya, kebetulan tinggalnya di selumit pantai, Pak. Kakeknya pelaut. Tukang pukat dulu, belum ada tukang tambang. Si nenek ngomong sama anaknya, "Nak, cucu mau kubawa bermalam di selumit, bapakmu lagi ngelaut. Nggak ada temanku." "Oh ya bawa aja mak, nggak apa-apa." Singkat cerita dibawalah si cucu bermalam. Ternyata jam 2 malam si cucu mau buang air kecil. Karena kebiasaan di rumah sudah diajari buang air kecil menyanyi, dia bangunkan neneknya. "Nek, nyanyi." Si nenek ngomong, "Cuk, ini jam 2, orang tidur, kau menyanyi." Terus nek nyanyi. Karena sudah capek digoyang sama cucunya, disuruh dibangunin, tapi si nenek tidak paham kalau cucunya mau buang air kecil. Si nenek ngomong, "Sudahlah cuk, nyanyi di sini." Akhirnya banjir itu telinga nenek. Keesokan paginya diantar cucunya pulang, dia marahi anaknya. "Kenapa anakmu kurang ajar sekali?" Dia bilang menyanyi malah saya dikencingi. Nah ini mungkin koneksitas dari pendidikan orang tua kita dulu yang mengajarkan etika kepada anak, yang mungkin sekarang kita perbaiki menjadi sebuah tatanan kesopanan. Jadi saya beranggapan apa yang diajarkan orang tua kita sebenarnya tujuannya sudah benar. Barangkali caranya yang harus kita perbaiki saat ini. Nah, jangan makan pakai tutup panci. Itu bahaya. Kalau perempuan nanti tidak dapat jodoh, kalau laki-laki macam-macam. Jadi ketakutan itu membuat kita akhirnya jangan makan kalau tidak pakai piring. Jangan makan kalau tidak pakai wadah yang tepat. Tapi pendidikan ini tertanam walaupun ketika kita sudah berada di kehidupan modern seperti ini, kita mulai bertanya, dari mana? Apa ada hadisnya? Ya jelas tidak ada, tetapi tujuan inilah yang barangkali yang harus kita luruskan jamaah sekalian. Bagaimana membangun etika kepada anak kita? Dulu, orang tua mengajarkan ke anak, "Nak, kalau ada orang tua mengobrol 2 orang, jangan kau melintas." Saya pernah sama teman saya, Pak, masih kecil. Begitu bapak-bapak berbicara, tiba-tiba melintas, saya ingat pesan mama saya, "Jangan kau potong orang berbicara berdua." Saya ngerem mendadak. Teman saya lewat, belum lepas dia langsung kena tampar kepalanya. Kurang ngajar, orang tua bicara kok batu. Makanya dulu kalau ada orang tua berbicara sekalipun di belakangnya sempit, kita tetap akan lewat belakang karena santun sudah diajarkan orang tua. Sekarang Pak, jangan berbicara, kita sholat berjamaah, orang lewat tanpa ada permisi. Jangan hanya kita berbicara biasa, dalam keadaan sholat saja, selesai kita tidak ada pamit-pamit langsung berdiri, seakan-akan siapa kita. Hilang etika itu. Insya Allah di sini tidak ada Pak. Di Kalimantan Utara tidak ada, di daerah lain ada Pak. Di kampung saya Sulawesi ya Pak. Orang sholat langsung dilangkah-langkai, tidak ada etika. Tapi tarakan saya belum pernah lihat, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada bedanya. Ini sopan santun. Bahkan orang tua mengajari, "Nak, kalau ada tamu jangan kau melewat di depan pintu. Ada pintu belakang." Sekarang, sementara asiklah kita berbicara dengan tamu, tiba-tiba anak melintas dari main futsal celana pendek badan kotor, lewat dengan itu sekarang. Bagaimana mungkin anak ini kita bisa titipkan menjadi penerus generasi Islam kalau etika akhlaknya saja tidak kita bangun? Dulu, begitu orang tua punya tamu pengajian, ini ada pengalaman nih Pak. Pengalaman ini pada saat saya ngisi pengajian, saya tidak usah sebutkan tempatnya lah.
Jadi kalau saya ingat dulu kecil saya, kalau anak-anak lewat, orang tua tuh cukup membelotot dengan matanya yang dibulak-bulakkan itu. Belotot. Kita tahu sudah, oh dilarang ini, berhenti kita. Ini anak, sementara ada acara pengajian, anaknya lari-lari di depan saya. Saya perhatikan itu mamanya, Pak, matanya sudah mau keluar. Tapi anaknya tetap juga lari melintas. Dipelotot lagi, tetap juga lari. Begitu dipelotot, berhenti di depan mamanya, baru dia ngomong, "Mak, kenapa matamu, Mak?" Ini. Maka kembali kita, bukankah Rasul mengingatkan, "Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini menyempurnakan akhlak. Maka mari kita membangun akhlak-akhlak generasi muda kita. Yang kedua, penyakit adaptasi pemuda kita juga luar biasa. Adaptasi yang dimaksud di sini dengan pengaruh teknologi. Benar, teknologi membantu kita bisa membuka jendela dunia. Sesuatu yang non jauh di sana, yang tidak bisa disentuh dengan kaki dan tangan, dibuka dengan Google, Mbah Google bisa kita buka. Kita lihat Belanda walaupun kita tidak tahu apa itu Belanda. Dengan adanya ini kita sudah mulai mengikuti, melihat orang-orang Eropa sana dengan kebudayaan mabuk-mabuknya. Kita pun ikut-ikut mabuk-mabukan. Apalagi generasi muda sekarang luar biasa, Pak. Tidak bisa beli narkoba, tidak bisa beli pil ekstasi, tidak bisa beli minuman keras, macam-macam kreativitasnya. Tapi memang diakui Indonesia kreativitas. Belilah dia susu cap beruang, campur kartindeng, dikasihnya sedikit bodrek. Ada kalanya obat nyamuk pun kasih masuk. Yang penting mabuk. Luar biasa anak muda sekarang. Ada yang lebih parah, Pak, informasi yang terbaru. Mohon maaf, pembalut wanita direndam, diminum. Masya Allah, joroknya luar biasa. Itu jangan kau minum, kau cium aja sudah mabuk. Ini pengaruh. Pengaruh tontonan yang sekarang menjadi tuntunan. Yang tuntunan dijadikan tontonan. Apa maksudnya? Televisi yang harusnya hanya sekedar tontonan sekarang menjadi tuntunan bagi mereka. Pakaian yang perempuannya katanya tidak gaul kalau bajunya tidak seksi. Ada dulu istilah jilbab. Ini pernah juga ramai. Pejilbab tapi sesungguhnya telanjang, Pak. Ya, dia pakai jilbab tapi dia pakai baju adiknya yang ketat. Ini apa artinya ini? Barangkali ini yang pernah diingatkan Rasul peristiwa Isra Mi'raj. Dia singgah di neraka dan dia lihat ada wanita yang dipakaikan dengan baju dari api. Mungkin inilah yang barangkali yang dimaksud. Dipakaikan baju tapi bajunya dari api. Mungkin ini. Dan mudah-mudahan bukan anak-anak kita. Ini. Nggak gaul, Pak, kalau dia tidak pakai baju you can see, rok mini. Kalau muslimah yang pakai kerudung, pakai kerudung jilbab, tertutup auratnya dibilang, no. Jadi untuk pemuda-pemuda Islam, pemudi-pemudi Islam, kalau ada yang mengatakan kalian kuno ketika memakai peci, kalau ada yang mengatakan kalian kuno ketika pakai sarungan, kalau ada yang mengatakan kalian kuno kalau ke masjid dengan pakaian muslim, maka jawab dengan mereka dengan lantang, kami kuno tapi kami lebih berharga. Kenapa? Karena barang kuno sekarang masuk museum. Lebih mahal. Jamaah yang sama berbahagia, yang terakhir. Akhlak ini harus kita bangun dengan baik kepada anak-anak kita. Mari kita kembalikan pendidikan akhlak kepada anak kita. Jangan ilmu yang diutamakan sementara akhlak tidak diperbaiki. Mohon maaf, 1000 maaf. Saat ini orang tua banyak bangga. Dan itu tidak salah. Ketika mereka berlomba-lomba memasukkan anaknya di pondok tahfiz. Benar. Penting. Karena kita kepingin dipakaikan mahkota kelak di surga oleh anak-anak kita. Tapi tentu tidak benar kalau anak dimasukkan dalam media pendidikan keilmuan, tetapi akhlak dan sopan santunnya tidak dibangun. Karena ada kalanya tujuan baik, tetapi tidak diarahkan dengan cara yang benar, maka tujuan baik itu tidak bisa tercapai dengan maksimal. Ini juga pernah terjadi. Anak, karena ini lagi musim anak dimasukkan pondok tahfiz, alhamdulillah ada anak-anak cuma 1 bulan bisa menghatamkan Al-Quran 30 dan hafal. Luar biasa, anak ini punya kebiasaan. Memiliki kemampuan. Ada yang 3 bulan sudah bisa menghafal sampai 30 juz. Ada yang sampai 1 tahun.
Suatu ketika ada anak yang dimasukkan di pondok tahfiz, ia menghafal Al-Quran. Ketika kembali, ia jadi makmum sholat maghrib. Begitu imam membaca ayat, ternyata imam ini adalah imam tua. Ada ayat yang salah dibaca. Karena anak ini berilmu, namun tidak beretika. Selesai imam sholat, dia berdiri. Pak Imam, bacaan Bapak salah. Kira-kira ini benar atau tidak, Pak? Tujuannya benar. Memperbaiki bacaan imam. Caranya yang tidak benar. Karena menyinggung orang yang lebih tua. Menegur orang yang lebih tua di tempat umum. Ini juga sudah terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena banyak juga pendidik yang seperti itu, Pak. Ketika ada masalah dengan guru sesama guru, dia ribut di depan siswa. Maka itu jadi contoh. Harusnya kalau ada satu guru dengan guru yang lain, kebetulan cara mengajarnya salah, maka guru yang benar ini memanggil temannya di tempat yang tertutup. Mohon maaf, mungkin saya yang salah. Tapi kalau boleh saya memberikan masukan, cara Anda tadi itu tidak benar. Saya yakin orang yang salah tadi bisa begitu juga dengan imam tadi. Karena ditegur di depan jamaahnya, dia tahu kalau itu salah. Dia bisa terima secara hati. Tetapi secara etika dia malu karena dia orang tua. Dia tegur itu anak, kau baru makan garam. Saya sudah lama makan garam. Ternyata anaknya lebih cerdas, Pak. Dibantahnya lagi Pak Imam. Betul, Pak. Bapak duluan makan garam dari saya. Cuma masalahnya Bapak makan garam tidak beriodium. Ini yang saya maksud. Mari kita tanamkan keilmuan anak-anak kita dari sekarang. Boleh kita berlomba-lomba mengantar anak kita di pondok tahfiz. Berlomba-lomba kita masukkan anak kita di pondok Al-Quran. Ayo silakan. Tapi ingat, sebelum kalian titipkan, maka mari ajari anak-anak kita etika, akhlak, budi pekerti, sopan santun terlebih dahulu. Agar ketika dia kembali, bukan seperti permata yang belum digosok, tetapi dia menjadi permata berkilau. Karena tanpa harus berbicara, orang sudah tahu bawahannya adalah yang adab. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberkati. Mudah-mudahan anak-anak kita ditakdirkan menjadi anak yang akan mengantar kita ke surga Allah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari anak-anak yang akan anak-anak soleh. Inilah yang kita harapkan di akhir kita. Bahwa kita melahirkan bukan hanya sekedar melanjutkan generasi, tetapi sekaligus menjadi orang yang akan dalam kekurangan kita. Karena tidak ada di antara kita semua. Termasuk pembicara mungkin paling banyak salah dan harapan tinggi adalah pada saya dan tentu rahmat Allah. Di samping itu anak-anak yang kelak bisa menyambut ketika kita sudah tidak apa-apa lagi. Ya, apa? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini tentu banyak hal yang tidak tepat. Sebagai manusia biasa, tentu banyak hilaf dan salah. Bukan malaikat kalau tak mengabdi, bukan iblis kalau tak menggoda, maka bukan manusia kalau tak salah. Dan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan kekuatan, kesempatan, dan selalu menetapkan hati kita di masjid, beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya memang itulah dan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan diciptakan jin dan manusia kecuali kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika Yasir. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sarap. Kami sampai satu tes. Tes 1 2 nanti deh. Anu, dah.